Assalamualaikum Sobat Football United, update posisi striker ya. Jadi ada dua nama Victor yang akan gue bahas di video kali ini. Jadi pertama adalah Victor Osimhen. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Victor Osimhen ini yang statusnya tidak jelas setelah selesai dengan Galatasaray ya. Nah, di akun Fabrizio Romano ini memberikan kabar kalau Victor Osimhen ini menolak ya tawaran dari Al Hilal walaupun ada kesepakatan antara klub ke klub. Striker Nigeria ini telah menolak proposal terakhir dari Al Hilal, padahal ini sudah ada kesepakatan antara Al Hilal dengan Napoli senilai 75 juta euro. Galatasaray ini ingin untuk mendatangkan Osimhen ya, dan ya perburuan untuk mendatangkan sang striker ini kembali terbuka, dan ya Al Hilal akan mencari striker lainnya ya, di bawah pelatih baru mereka itu adalah Simone Inzaghi. Dari jurnalis Arda Özkurt dari Turki ini mengabarkan kalau ada ketertarikan kepada Victor Osimhen dari Galatasaray dan juga Manchester United serta Juventus. Ini kabar yang menurut gue cukup menarik ya, karena Manchester United juga berburu striker. Ya, dari Bucilaba ini juga jurnalis dari Nigeria mengatakan bahwa Victor Osimhen ini memutuskan tidak akan ke Saudi dan prioritasnya tetap berada di Eropa, dan ini menurut gua membuka lagi spekulasi Manchester United sebagai klub yang berminat ataupun saat ini sedang mengincar striker, bahkan striker premium. Akankah Manchester United ini bergerak untuk mendatangkan Victor Osimhen, di mana bukan pertama kali ya Manchester United ini berminat mendatangkan Victor Osimhen. Bahkan Victor Osimhen ini sudah berada di daftar perburuan dari musim lalu, ketika manajer pada saat itu menginginkan striker premium, tapi memang tidak pernah terwujud. Nah, kali ini Manchester United yang menginginkan perbaikan di lini depan di posisi striker ya, kembali dikaitkan dengan Victor Osimhen. Sementara itu dari Victor yang lainnya, Victor Gyökeres yang gue sebutkan juga di video sebelumnya bahwa saat ini nampaknya kembali dikaitkan, bahkan dikaitkan dengan lebih kencang kepada Manchester United. Ada beberapa update lagi nih ya. Al Hilal setelah gagal untuk mendatangkan Victor Osimhen, kali ini sorotannya mereka arahkan ke Victor Gyökeres. Nah, ini menarik nih. Jadi Al Hilal mengarahkan sorotannya ya, mereka mengaktifkan ketertarikan untuk mendatangkan Victor Gyökeres. Ini yang disebutkan oleh Santi Ouna, merupakan jurnalis dari Foot Mercato. Bahkan Fabrizio Romano ini memberi update juga terkait dengan situasi Gyökeres dengan Manchester United. Manchester United telah mengadakan diskusi selanjutnya dengan setiap atau semua pihak yang terlibat di dalam kesepakatan Gyökeres pekan ini untuk mengerti situasinya. Manchester United tetap berada di perburuan, dan kali ini atau baru saja ya diberikan informasi terkait dengan semua perkembangan. Potensi cabutnya Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan juga Alejandro Garnacho ini krusial di segala kesepakatan yang terkait dengan Victor Gyökeres. Potensi transfer ini masih dilihat sebagai hal yang sulit, tapi Manchester United secara berlanjut terus melakukan kontak dengan pihak Victor Gyökeres. Situasi kemampuan Manchester United untuk bisa mendatangkan Gyökeres ini tergantung dari faktor finansial, tergantung daripada potensi-potensi pemain yang dijual ya. Tadi disebutkan Garnacho, Rashford, Sancho, dan juga atau penjualan selanjutnya yang memungkinkan. Walaupun ada tantangan, tapi untuk mendatangkan Gyökeres ya, walaupun ada banyak tantangan, tapi
ketertarikan ini masih cukup kencang. Uang yang seharusnya Manchester United seandainya dapatkan ya ketika bisa bermain di Champions League, ini dilihat sebagai hal yang bisa memfasilitasi kesepakatan untuk mendatangkan Viktor Gyökeres. Tapi bagaimana hasil di final Europa League ini mematikan kemungkinan tersebut. Oke, jadi ini menarik menurut gue bagaimana dua Victor ini dikaitkan lagi dengan Manchester United, Viktor Gyökeres dan juga Victor Osimhen. Dari situasi ini gue menilai bahwa tidak bisa dipungkiri sih. Memang dua nama ini adalah nama premium, bahkan menurut gue bisa dibilang ya punya peluang besar menjadi jaminan lini depan Manchester United untuk musim depan, di mana musim lalu dan juga musim sebelumnya memang lini depan Manchester United ini sangat bermasalah, dan masalah ini bahkan sampai membuat menurut gue ya bagaimana posisi Liga Manchester United di dua musim lalu dan juga musim lalu ini secara keseluruhan jelek dan juga buruk. Kalau Manchester United ingin melakukan perbaikan musim depan, memang sangat wajar ya prioritas utama ini ada di sektor lini depan, sektor striker, sektor lini serang, termasuk memiliki pemain yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Dan hal itu ada pada Viktor Gyökeres dan juga Victor Osimhen. Tapi ya situasi finansial sekali lagi ini yang membuat situasi rumit saat ini. Bagaimana peluangnya? Seperti yang dikatakan oleh Fabrizio Romano dan juga gue sering sebutkan ya, bahwa memang penjualan pemain ini akan memegang faktor kunci bagi Manchester United mendatangkan striker premium. Entah itu Gyökeres, entah itu Osimhen atau bahkan nama lainnya. Dan ya pemain yang dijual pun menurut gue ini bukan hanya pemain yang dijual dengan harga tertentu untuk menutupi kerugian PSR, artinya supaya tidak mengalami rugi, tapi juga pemain yang bisa mendatangkan keuntungan. Makanya di video sebelumnya, dan akan gue ulangi juga di video kali ini ya, dengan berita dari Fabrizio Romano ini, bahwa pemain-pemain seperti Garnacho, pemain seperti Rashford, dua pemain ini sangat penting untuk bisa dilepas, dijual dengan angka yang juga tinggi. Sampai dengan sejauh ini kabar antara Garnacho dan juga Rashford ini juga masih belum pasti. Disebutkan oleh Fabrizio Romano, Garnacho ada kemungkinan akan tetap stay di Liga Inggris ya. Setelah sebelumnya dikatakan Manchester United dan juga Ineos memutuskan untuk tidak lagi akan memakai Garnacho. Artinya Garnacho bersiap untuk dijual oleh Manchester United dan ada peluang yang akan tetap di Liga Inggris. Artinya ada klub Liga Inggris lainnya yang berminat. Tapi Manchester United dari kabar yang gue dapatkan pun juga mematok angka yang tidak sedikit nih terkait dengan Garnacho. Gua ingin melihat di kabar terakhir ya bahwa angka yang ditetapkan atau kurang lebih diinginkan dari Garnacho ini kalau tidak salah sama seperti di musim dingin kemarin, yaitu ada di sekitar 60 juta euro. Nah ini angka yang menurut gue masih cukup tinggi. Ya, Manchester United dikabarkan oleh Jakobsband masih memberikan valuasi 60 juta pounds untuk Garnacho. Ini bukan angka yang murah menurut gue. Walaupun ada kabar bahwa Manchester United tidak lagi berminat, tapi situasinya adalah kembali nih, kalau seandainya tawaran yang hadir untuk Garnacho di bawah 60 juta pounds, ini bagaimana? Akankah Manchester United melepas atau tidak? Menurut gue ini situasi yang harus diperhatikan oleh manajemen Manchester United ya. Begitupun juga Rashford. Sampai dengan saat ini masih belum ada kabar yang jelas, kabar yang pasti dari Marcus Rashford akan kemana. Dia dikaitkan dengan Barcelona ya. Disebutkan oleh salah satu jurnalis Luis Rojo bahwa sang pemain ingin bermain di Barcelona dan bahkan bersedia untuk dikurangi gajinya, tapi nampaknya masih akan menunggu sampai dengan akhir jendela transfer untuk bisa membuat kesepakatan ini selesai. Nah ini juga menurut gue bukan situasi yang ideal, karena kalau menunggu penjualan dulu sampai dengan akhir penutupan bursa transfer, maka Manchester United baru bisa bergerak ketika periode transfer akan ditutup ya, berarti
masa persiapan striker premium tersebut yang datang di Old Trafford tidak akan maksimal, ini bukan hal yang sekali lagi ideal menurut gue. Jadi hal-hal seperti ini sekali lagi harus dicermati betul oleh manajemen Manchester United, dan juga bagaimanapun bagusnya atau premiumnya Victor Gyökeres dan juga Victor Osimhen. Tapi menurut gue manajemen Manchester United juga tidak bisa terlalu berlarut-larut menunggu proses dari kedua pemain ini. Salah satunya ya. Artinya apa? Alternatif-alternatif ini juga harus disiapkan. Dan kalau gue dapatkan kabar sampai dengan saat ini belum terdengar atau belum terlihat jelas nih siapa alternatif ya dari posisi striker. Setelah sebelumnya Manchester United ini berminat untuk mendatangkan Liam Delap, dan satu-satunya nama yang atau saat ini ya, masih dengan saat ini atau bisa gue katakan sebagai alternatifnya, yaitu adalah Jean-Philippe Mateta. Walaupun sekali lagi yang masih diutamakan adalah Gyökeres. Penting sih menurut gue untuk memberikan batasan juga ya, waktu terutama. Kalau memang ini terlalu berlarut-larut, Manchester United menurut gue tidak ada salahnya dan bahkan mungkin harus melakukannya ya. Artinya merubah target sorotan untuk mendatangkan striker ini ke nama lainnya. Dan Jean-Philippe Mateta sudah pernah gue bahas juga di channel ini, bukan nama yang jelek ya menurut gue, dengan apa yang diraih bersama dengan Crystal Palace dan lain-lain, ini juga bisa dipertimbangkan untuk dihadirkan di Old Trafford kalau, sekali lagi ya, kalau memang salah satu dari dua Victor ini atau bahkan keduanya terlalu berlarut-larut kesepakatannya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.